Kimia ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur periode ketiga. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desti Amelia, absen 6. Perkenalkan, nama saya Rizky Muharenisa, absen 29. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kaila Prabowo, absen 3. Perkenalkan, nama saya Mariana Sanggang dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibnu Hasan, absen 17. Yang pertama adalah natrium. Di kelimpahannya itu dalam periode ketiga NaMgLSI PSCl ya, natrium adalah salah satu dari 4 unsur yang sangat melimpah. Silikon itu sekitar 28,2% dan aluminium itu sekitar 8,2% jadi melimpah. Sementara magnesium atau Mg itu sekitar 2,3%, memiliki kelimpahan yang sebanding. Lalu yang kedua itu ada kegunaannya. Yang A itu peran biologis dan medis. Terdapat yang pertama adalah mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Yang kedua itu membantu penghantaran impuls saraf. Lalu yang B itu penggunaan senyawa natrium. Nah, kalau di B itu terdapat senyawa NaCl atau garam dapur, pengawet bahan baku industri, NaHCO3 atau baking soda pemadam api, dan obat mah. Lalu yang C itu adalah penggunaan logam natrium murni. Nah, di dalam penggunaan logam natrium murni itu terdapat 4 faktor utama pendingin pada reaktor nuklir. Yang kedua, bahan untuk memurnikan logam lain. Yang ketiga, dipakai pada lampu natrium atau lampu jalan. Yang keempat itu reagen dalam beberapa reaksi kimia. Sifat natrium, sifat fisik natrium, wujud dan warna. Di suhu kamar, natrium berwujud padat. Warnanya itu keperakan dan memiliki logam. Yang kedua, kepadatan rendah. Natrium adalah logam yang sangat ringan. Kepadatannya lebih rendah daripada air, sehingga natrium akan mengapung di air. Yang ketiga itu lunak. Natrium sangat lunak. Logamnya dapat dengan mudah dipotong menggunakan pisau dapur biasa, mirip dengan memotong mentega. Keempat, titik leleh rendah. Natrium memiliki titik leleh yang relatif rendah untuk sebuah logam, yaitu sekitar 97,8, mudah dibentuk dan dapat ditempa. Sebagai logam alkali, natrium memiliki sifat mudah dibentuk dan ditempa, yang berarti dapat ditarik menjadi kawat atau ditebal menjadi lembaran tipis tanpa retak. Lalu sifat kimia natrium, yang pertama itu adalah sangat reaktif. Natrium itu adalah salah satu unsur yang paling reaktif, terutama karena hanya memiliki satu elektron valensi yang cenderung dilepaskan untuk mencapai konfigurasi gas mulia yang stabil. Yang kedua, mudah teroksidasi. Karena reaktifannya yang tinggi, natrium bereaksi cepat dengan oksigen di udara, menyebabkan permukaannya yang mengkilap menjadi kusam dengan cepat. Oleh karena itu, natrium biasanya disimpan dalam minyak mineral atau kerosin untuk mencegah kontak dengan udara dan air. Yang ketiga, potensial reduksi kuat. Natrium adalah agen pereduksi yang sangat kuat. Ini berarti ia mudah melepaskan elektronnya atau mengalami oksidasi dan menyebabkan zat lain menerima elektron atau mengalami reduksi. Yang kelima itu reaksi dengan klorin. Natrium bereaksi hebat dengan gas klorin atau Cl2 dalam reaksi ekstertermik menghasilkan panas untuk membentuk natrium klorida atau NaCl yang dikenal sebagai garam dapur. Lalu ada proses Hunter untuk pembuatan titanium. Sebelum proses Kroll yang menggunakan magnesium menjadi metode dominan secara komersial, proses Hunter adalah metode asli yang digunakan untuk memproduksi titanium murni. Metode ini yang dikembangkan pada tahun 1910 menggunakan logam natrium cair sebagai agen produksi untuk titanium tetraklorida. Reduksi logam natrium lainnya. Yang pertama itu reduksi halida atau mirip proses Kroll. Metode umum melibatkan reduksi klorida atau klorida anhidrat dari unsur-unsur tersebut. Agen produksi itu logam alkali atau alkali tanah yang sering digunakan seperti kalsium atau magnesium yang lebih reaktif daripada logam yang diinginkan. Contoh itu produksi skandium. Skandium klorida direduksi dengan kalsium atau Ca dalam plus molybdenum pada suhu tinggi. Selanjutnya yang akan dibahas dari unsur periode ketiga adalah magnesium atau yang dapat disebut dengan Mg. Nah, yang pertama adalah kelimpahan magnesium. Kelimpahan magnesium itu ada di 4 tempat, yaitu ada di kerak bumi, air laut, alam, dan juga dalam manusia. Kalau di kerak bumi, magnesium merupakan unsur melimpah yang ke-8. Sementara di air laut, magnesium merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak.
Lalu kalau untuk di alam, magnesium itu dapat ditemukan dalam deposit mineral seperti magnesit dan dolomit, serta dalam bentuk garam mineral seperti garam Epsom. Sementara kalau di dalam manusia itu sekitar 70% ada di dalam kerangka tulang dan sisanya berada di sel. Oke, selanjutnya adalah kegunaan magnesium. Magnesium memiliki banyak sekali kegunaan. Nah, namun pada saat ini saya akan menyebutkan 4 kegunaan magnesium. Yang pertama adalah dipakai dalam proses pembuatan logam, kaca, dan semen. Selanjutnya yaitu untuk membuat konstruksi pesawat. Lalu yang ketiga adalah sebagai pemisah sulfur dari besi dan baja. Lalu yang terakhir adalah dalam pembuatan lampu kilat. Oke, selanjutnya adalah sifat magnesium. Sifat magnesium dibagi menjadi dua, yaitu adalah sifat fisik dan sifat kimia. Lalu untuk sifat fisik yang pertama adalah warnanya adalah putih keperakan. Lalu untuk massa jenisnya itu adalah 1,74 gram per cm kubik. Untuk titik lelehnya itu ada 650 derajat Celcius atau 923 Kelvin. Untuk titik didihnya adalah 1107 derajat Celcius atau 1363 Kelvin. Lalu untuk sifat lainnya adalah logam ringan, mudah terbakar dalam bentuk tipis atau bubuk, dan akan menghasilkan cahaya putih yang sangat amat terang. Oke, selanjutnya adalah sifat kimia dari magnesium. Sifat kimianya yaitu bereaksi sangat lambat dengan air dingin, namun bereaksi lebih cepat dengan air hangat atau uap air. Lalu sangat reaktif di udara dan mudah teroksidasi, membentuk lapisan tipis magnesium oksida atau MgO. Lalu bilangan oksidasinya adalah plus 2 dan bereaksi dengan halogen untuk membentuk magnesium 2 halida. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan unsur magnesium. Nah, pembuatan magnesium dibuat dari proses elektrolisis lelehan magnesium klorida atau MgCl2. Nah, proses ini disebut dengan proses Down. Nah, yang pertama adalah reaksi pengionan. Nah, reaksi pengionannya itu adalah MgCl2 menghasilkan Mg2+ ditambah 2Cl-. Lalu katodenya adalah Mg2+ ditambah 2-, menghasilkan Mg. Sementara untuk di anoda ada 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Lalu untuk reaksi elektrolisisnya adalah MgCl2 menghasilkan Mg ditambah Cl2. Lalu ada unsur-unsur periode ketiga yaitu Al atau aluminium. Kelimpahan aluminium sekitar 7,6% dari massa kerak bumi ditemukan dalam biji bauksit dan sebagai senyawa silikat dalam tanah liat. Nah, kegunaan aluminium yang pertama itu ada pembuatan logam campuran seperti duralumin. Yang kedua itu pengelasan baja sebagai termit campuran serbuk aluminium dengan oksida besi. Dan yang ketiga itu ada pembuatan alat dapur dan pembungkusan makanan. Nah, sifat-sifat aluminium itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sifat fisik, yang kedua ada sifat kimia. Nah, sifat fisik ini tuh logam berwarna perak mengkilap, ringan, dan dapat ditempa. Yang kedua itu konduktor panas dan listrik yang baik. Dan yang ketiga itu titik leleh cukup tinggi dan tidak mudah berkarat. Nah, sifat-sifat kimianya yaitu ada amfoter. Amfoter itu bereaksi dengan asam maupun basa kuat. Yang kedua itu mudah teroksidasi membentuk Al3+, dan yang ketiga itu bereaksi dengan asam menghasilkan gas H2 dan dengan basa membentuk aluminat. Untuk pembuatan unsur golongan 3A aluminium, tahap pertama yaitu proses Bayer. Yang pertama adalah proses Bayer. Pada tahap ini, biji bauksit direaksikan dengan larutan NaOH panas, tujuannya untuk memisahkan aluminium dari kotorannya. Dari proses ini, kita mendapatkan larutan natrium aluminat. Kemudian, larutan itu didinginkan dan diendapkan sehingga terbentuk aluminium hidroksida atau AlOH3. Lalu, endapan tersebut dipanaskan hingga berubah menjadi alumina atau Al2O3. Yang kedua itu ada namanya proses Hall-Héroult, yaitu proses elektrolisis alumina. Alumina dicampur dengan kriolit yang berfungsi untuk menurunkan titik lelehnya. Setelah itu dilakukan elektrolisis. Pada katode akan terbentuk aluminium cair, sedangkan pada anode terbentuk gas karbon dioksida.
Hasil akhirnya adalah aluminium murni. Nah, untuk yang selanjutnya ada unsur fosfor. Kelimpahan fosfor. Fosfor di kerak bumi kontinental bagian atas kelimpahan fosfor sekitar 1000 sampai 1300 ppm atau sekitar 0,10% dari massa kerak menurut tabel kelimpahan unsur. Nah, selanjutnya ada kegunaan fosfor. Fosfor untuk pupuk, untuk pertumbuhan akar, bunga, dan buah tanaman. Yang kedua, korek api fosfor merah untuk bagian gesekan korek. Yang ketiga ada untuk deterjen. Fosfat digunakan untuk meningkatkan daya cuci sabun atau deterjen. Yang keempat ada sebagai bahan peledak dan kembang api. Fosfor putih mudah terbakar dan menghasilkan api atau asap di bidang atau asap. Yang kelima di bidang medis untuk pasta gigi, obat tulang, dan suplemen mineral. Yang keenam ada bagian biologis tubuh makhluk hidup atau tubuh makhluk hidup. Bagian penting dari DNA, RNA, ATP, serta pembentuk tulang dan gigi. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat dari fosfor. Sifat fosfor sendiri terdiri dari dua, yaitu sifat fisik. Sifat fisik fosfor berupa padatan non-logam memiliki beberapa bentuk atau alotrop, yaitu fosfor putih, merah, dan hitam. Fosfor putih sendiri itu lunak, berbau bawang, berwarna putih kekuningan, beracun, dan berpendar dalam gelap. Fosfor merah lebih stabil, tidak beracun, berwarna merah gelap. Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik tertentu. Untuk sifat kimianya, sangat reaktif, terutama fosfor putih. Mudah terbakar di udara, menghasilkan api. Bereaksi dengan oksigen membentuk P4O6 atau P4O10. Dapat membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi -3, +3, dan +5. Membentuk asam fosfat H3PO4 ketika oksidasi fosfor bereaksi dengan air. Nah, untuk yang selanjutnya ada pembuatan unsur fosfor. Fosfor dibuat dari batuan fosfat yang dipanaskan dengan pasir atau SiO2 dan karbon pada suhu 1400 sampai 1500 derajat Celcius di tungku listrik. Hasil pemanasan menghasilkan uap fosfor. Lalu uap ini didinginkan dalam air sehingga menjadi fosfor putih. Fosfor putih bisa diubah menjadi fosfor merah dengan pemanasan tanpa udara. Nah, ini untuk contoh reaksinya. Oke, yang ketiga ada sifat. Sifat terbagi menjadi dua, sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik terdapat 3 bagian. Yang pertama, titik leleh dan didih. Titik leleh dan didih cenderung menurun dari kiri ke kanan untuk logam Na, Mg, Al, tetapi meningkat untuk non-logam seperti Si, P, S, Cl, dan Ar. Konduktivitas listrik. Logam Na, Mg, Al bersifat konduktor listrik yang baik karena memiliki elektron bebas, sedangkan non-logam seperti P, S, Cl, Ar tidak. Selanjutnya ada wujud. Unsur-unsur periode ketiga terdiri dari padatan pada suhu ruang, kecuali klorin atau Cl dan argon atau Ar yang berbentuk gas. Sifat selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia yang pertama kereaktifan. Kereaktifan cenderung menurun dari kiri ke kanan. Logam Na, Mg, Al sangat reaktif dan cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Sifat oksidasi dan reduksi. Sifat oksidasi menurun dari kiri ke kanan, sedangkan sifat asam dari oksida meningkat. Selanjutnya ada ikatan. Unsur-unsur periode ketiga cenderung membentuk ikatan ionik dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan dengan menerima atau melepas elektron. Yang ketiga ada sifat. Sifat terbagi menjadi dua, ada sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik terdapat 3 bagian. Yang pertama ada titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan didih cenderung menurun dari kiri ke kanan untuk logam NaMgAl, tetapi meningkat untuk non-logam seperti Si, P, S, Cl, dan Ar. Konduktivitas listrik. Logam NaMgAl bersifat konduktor listrik yang baik karena memiliki elektron bebas, sedangkan non-logam seperti P, S, Cl, Ar tidak. Selanjutnya ada wujud. Unsur-unsur periode 3 terdiri dari padatan pada suhu ruang kecuali klorin, Cl,
dan argon air yang berbentuk gas. Selanjutnya, sifat kimia. Sifat kimia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kereaktifan. Kereaktifan cenderung menurun dari kiri ke kanan. Logam Na, MgAl sangat reaktif dan cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Selanjutnya, sifat oksidasi dan reduksi. Sifat oksidasi menurun dari kiri ke kanan, sedangkan sifat asam dari oksida meningkat. Dan terakhir ada ikatan. Unsur-unsur periode 3 cenderung membentuk ikatan ionik dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan dengan menerima atau melepaskan elektron. Selanjutnya ada unsur periode ketiga pada klorin. Yang pertama kelimpahan. Kelimpahan isotop klorin 37 atau Cl adalah sekitar 24,2% dari total atom klorin dengan kisaran normal antara 23,9% hingga 24,5%. Isotop ini merupakan salah satu dari 2 isotop alami klorin bersama dengan klorin 35. Yang kedua ada kegunaan. Yang pertama ada disinfektan dan pemutih. Klorin Cl digunakan sebagai disinfektan untuk memurnikan air minum dan kolam renang serta dalam pembersihan rumah tangga. Terus natrium hipoklorit atau NaClO digunakan sebagai pemutih pakaian. Selanjutnya ada industri plastik. Klorin adalah bahan baku utama dalam pembuatan polivinil klorida atau PVC, jenis plastik yang banyak digunakan. Selanjutnya ada pertanian. Kalium klorida atau KCl digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya ada di industri elektronik. Zinc klorida atau ZnCl2 digunakan sebagai bahan pelunak untuk solder. Amonium klorida NH4Cl digunakan sebagai pengisi baterai kering. Yang terakhir, fungsi dalam tubuh. Ion klorida atau Cl-Nit adalah anion utama dalam cairan ekstraseluler yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan osmotik dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.